aku Bobby. Halo, aku Chris. Bobby and Chris segera dimulai. Dicicit. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, kita mulai dengan quote of the day akan dibacakan oleh Chris. If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else. Dari Lawrence J. Peter. Artinya, bila Sobat Boce tidak tahu arah mana mau pergi, atau tidak tahu arah mau kemana, maka Sobat Boce akan berakhir di tempat lain yang Sobat Boce tidak tahu. Di sini bukan hanya tempat ya, tapi mungkin juga situasi atau sikon tertentu yang Sobat Boce tidak tahu dan bisa saja tidak suka. Oke, sebelumnya aku belum kasih pemberitahuan atau bahasa di sini woro-woro di episode lalu karena melakukannya cukup mendadak, yaitu tentang editing. Jadi dari episode lalu aku coba-coba belajar untuk editing audio. Jadi aku sudah masukkan background musik, aku atur volumenya Bobby juga agar bisa lebih keras sedikit, lebih kedengaran lah gitu. Karena suara Bobby biasanya kecil gitu ya, namanya juga anak kecil, suaranya kecil. Tapi itu tidak jadi alasan, jadi aku coba besarin, aku edit, aku besarin. Sebenarnya sudah ada rencana, sebenarnya ada editing sedikit lah sebenarnya dari awal, cuma ya kurang nyaman aja dengan editing karena aku merasa kurang orisinil aja sih audionya dan kurang asli gitu ya. Tapi setelah dengar komentar ada usulan dari Sobat Boci, beberapa Sobat Boci kasih usulan untuk editing, maka aku coba dan kemarin dan hasilnya aku lihat lumayan bagus ternyata gitu. Jadi mulai episode ke depan ada upgrade sedikit lah istilahnya ya dalam editing supaya pengalaman Sobat Boci mendengar podcast ini jauh lebih baik dan tentunya lebih mengerti apa yang aku dan Bobby sampaikan di setiap episodenya. Oke, balik ke topik kali ini. Seperti aku janjikan di episode lalu, episode kali ini kita akan membahas tentang akhir. Jadi ada awal dan ada akhir. Bagaimana mengakhiri sesuatu dengan indah, bukan sempurna ya. Jadi karena aku sudah bilang di sebelumnya bahwa di episode lalu bahwa kesempurnaan itu jebakan sebenarnya, membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal karena kita selalu minta bahwa ini harus sempurna, ini harus seperti ini, harus seperti ini, ekspektasinya terlalu tinggi begitu, sehingga itu jadi tidak bisa lakukan dengan maksimal. Nah, kalau bicara tentang akhir, tentu saja akhir itu lebih penting daripada awal karena akhir yang menentukan segalanya. Seburuk atau sejelek apapun awal memulai dan prosesnya, kalau hasil akhirnya baik, berakhir dengan baik maksudnya, maka orang tidak terlalu peduli dengan itu. Tapi bukan berarti di sini maksudnya Sobat Boci bisa menghalalkan atau melakukan segala cara ya, asal hasilnya pokoknya sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Tetap perlu melakukan sesuatu sesuai dengan cara-cara yang betul, tergantung sikon dan tempatnya. Nah, mengakhiri dengan indah. Nah, ini mungkin aku belum jelaskan terlalu detail. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bobby. Silakan. Oke. Mengakhiri dengan indah lebih dari sekedar menyelesaikan dengan baik. Yang dimaksud di sini indah berarti mengakhiri dengan rasa puas dan bangga karena hal yang Sobat Boci inginkan sudah tercapai semaksimal mungkin. Kalau sesuatu sudah terjadi atau sudah selesai, tetapi Sobat Boci merasa tidak puas, malahan tidak bangga dengan itu, tentu saja percuma dan sia-sia. Di sini Bobby dan Chris akan membagikan 5 cara untuk mengakhiri suatu proyek, tugas atau pekerjaan dengan indah. Tips pertama yaitu Sobat Boci melihat progres yang sudah berjalan sejauh ini. Apa saja yang sudah berjalan dan apa yang belum dan apa yang masih harus perlu dikerjakan. Buat kalian yang biasa bilang nanti akan atau bilang akan terhadap sesuatu, silakan tonton videonya YouTube-nya Panji Pragiwaksono tentang itu. Jadi kata-kata nanti atau akan itu diganti dengan masih harus. Nah, maksudnya adalah mengubah kata tersebut itu secara tidak langsung mengubah mindset pola pikiran Sobat Boci. Jadi bahwa masih ada harus yang harus dikerjakan, masih harus sesuatu yang bisa dikerjakan atau perlu dikerjakan, bukan nanti dulu atau akan. Gitu. Jadi kita mindsetnya tidak menunda sesuatu. Nah, jadi kembali ke yang tadi, ke tips pertama, maka track atau lacak kembali progres proyek atau pekerjaan yang Sobat Boci sedang kerjakan. Tips yang kedua,
yaitu Sobat Boci melihat kembali apakah yang sedang Sobat Boci kerjakan sudah sejalan dengan kemauan Sobat Boci di awal. Ibarat dalam perusahaan itu sesuatu ya bisa dikatakan seperti yang dilakukan sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, hal ini penting karena melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan alasan atau tujuan awal dapat membuat Sobat Boci tidak bahagia dan tidak tahu langkah berikutnya yang harus diambil. Maka Sobat Boci perlu mempertanyakan kembali tujuan awal Sobat Boci mengerjakan hal itu, khususnya menjelang akhir. Apakah yang memotivasi Sobat Boci itu termasuk sesuatu yang intrinsik atau ekstrinsik? Nah, Chris ini kebiasaan, maaf ya Sobat Boci, suka menggunakan istilah-istilah sulit di podcast. Nah, jelaskan dulu dong artinya intrinsik ekstrinsik itu apa. Jangan sampai Sobat Boci bingung, karena aku juga bingung. Oke, maaf sudah buat bingung. Oke, aku jelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah sesuatu yang memotivasi dalam diri kita. Jadi alasan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya Sobat Boci mau mengembangkan diri untuk menjadi lebih teratur, lebih disiplin, lebih berani, lebih baik dalam mengatur uang, dan lain sebagainya. Lebih sehat, bisa. Nah, motivasi ekstrinsik itu sebaliknya. Sesuatu yang motivasi kita berasal dari luar diri kita. Misal dari orang lain atau kita diiming-imingi atau diberi hadiah. Contohnya, mungkin ada beberapa dari Sobat Boci yang mengalami saat masih kecil. Bila ingin meminta sesuatu, Sobat Boci mau ke orang tua, maka ada syarat yang dikasih oleh orang tua Sobat Boci. Seperti misalnya naik kelas, atau juara kelas, atau mengerjakan sesuatu, pekerjaan rumah. Setelah itu dilakukan, baru sesuatu yang diinginkan Sobat Boci dilakukan atau dikabulkan. Nah, motivasi tadi itu disebut motivasi ekstrinsik karena itu kita diiming-imingi atau diberikan reward atau hadiah dari luar. Baik motivasi dari dalam dan luar memang mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu. Studi mengatakan bahwa motivasi dari luar tidak bisa bertahan selama motivasi yang ada dalam diri kita. Jadi motivasi dari luar atau ekstrinsik tadi itu tidak bisa sekuat motivasi intrinsik atau yang dari dalam diri kita. Poin pentingnya di sini, alasan kita melakukan sesuatu terutama berasal dari dalam diri kita. Jangan sampai Sobat Boci menjadi people pleaser atau melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan pihak lain dan bukan diri Sobat Boci sendiri. Semoga ini jelas ya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dan berikutnya, yang ketiga, bagaimana mengakhiri sesuatu dengan indah berkaitan dengan bagaimana mengatur sumber daya kita. Sumber daya yang dimaksud di sini seperti tenaga, waktu, pikiran, uang, dan lain sebagainya. Fokuskan sumber daya Sobat Boci untuk prioritas-prioritas yang penting dan perlu. Hindari distraksi atau pengalihan karena hal-hal tersebut membuang sumber daya Sobat Boci. Persempit juga jumlah pilihan yang ada di Sobat Boci karena itu akan membuat Sobat Boci bingung, kewalahan, dan bisa memakan waktu Sobat Boci. Bagi Sobat Boci yang kelewatan atau ingin mendengar lagi pembahasan lebih detail mengenai prioritas, Sobat Boci bisa dengarkan episode 8 tentang prioritas. Tips keempat masih berkaitan tentang prioritas, yaitu tentang menjaga komitmen dalam mengerjakan prioritas yang Sobat Boci sudah tentukan. Untuk lebih efektif, Sobat Boci bisa memberikan deadline atau tenggat waktu prioritas tersebut kapan harus sudah selesai. Usahakan deadline ini dibuat sespesifik mungkin, hari, tanggal, jam. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Hal ini perlu karena psikologis manusia cenderung takut dengan sesuatu yang akan kadaluarsa atau expired. Contoh yang paling mudah itu diskonan sebenarnya. Jadi setelah tanggal sekian harganya kembali normal, maka orang-orang merasa waduh cepat-cepat harus beli deh gitu. Contoh kasus sekarang yang di sini tuh minyak goreng. jadi setelah waktu harganya turun, wah orang-orang cepat-cepat beli. Harga mahal, wah orang susah gitu. Jadi orang tidak mengurangi daya belinya. Gitu ya. Kenapa bahas minyak goreng? Nggak tahu dah. Jadi caranya itu harus memberikan deadline supaya kita merasa bukan merasa takut ya, tapi kita merasa karena psikologis manusia kita cenderung takut dengan yang kadaluarsa, maka itu bisa membuat kita lebih terdorong untuk mengerjakan sesuatu karena melihat ada sebelum ini harus selesai. Gitu. Cara lainnya adalah membagikan prioritas Sobat Boci kepada orang lain. Jadi dibagi aja, dikasih tahu di chat atau di telepon atau segala macamnya gitu. Bisa teman atau keluarga dekat atau sekedar ditulis saja dan juga mungkin mau ditempel di dinding biar bisa jadi pengingat, jadi reminder, bisa membuat Sobat Boci lebih berkomitmen lagi dalam menyelesaikan hal tersebut.
Nah, ini penting karena membagikan orang lain berarti orang lain tahu. Maka orang lain juga secara tidak langsung kita melibatkan orang lain untuk memantau progres kita. Kalau ditulis, prinsipnya dalam menulis, kenapa kok bisa lebih memotivasi kita dalam berkomitmen? Itu alasannya adalah seperti ini. Jadi dengan ditulis, itu studi mengatakan bahwa dengan menulis kita cenderung lebih berproses. Pikiran kita jauh lebih berproses. Sehingga kita lebih berpikir dan lebih masuk apa yang kepikiran kita, apa yang ditulis, sehingga kita bisa lebih berkomitmen. Oke, tips terakhir ini dari Bobby. Oke, silakan. Tips yang kelima atau terakhir, merayakan setelah suatu pekerjaan atau proyek itu selesai sampai akhir. Bisa mulai dengan hal yang sederhana, tidak harus mewah atau luar biasa. Yang penting adalah momennya. Nah, karena kita tidak ada endorsean di sini. Jadi misalnya beli makanan yang kita suka, jajan di sini. Mungkin beli makanan yang kita suka setelah selesai proyek, atau ngumpul sama keluarga, atau me time. Nah, itu sesuatu kita merayakan suatu proyek dengan baik. Nah, yang penting adalah momennya di situ. Nah, tadi ada 5. Nah, ada satu lagi bonus tambahan, tips tambahan untuk sahabat Poci. Berikan izin pada diri sendiri bila memang hal tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau dilihat memang ini tidak mudah dilakukan ya, karena kok membiarkan seolah-olah kita tidak bisa gitu. Jadi kita tidak bisa, kita tidak mau lakukan, ya sudah, tidak dilanjutkan gitu. Tapi coba dengarkan dulu ya sampai selesai penjelasan Bobby. Bila sobat Poci kurang persiapan, dan itu sangat bisa-bisa saja dan mungkin, sehingga mungkin tidak berkomitmen sungguh-sungguh atas apa yang dilakukan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, hal itu merupakan sesuatu yang normal karena prioritas kita cenderung berubah-ubah dan bisa saja kita salah dalam merencanakan. Namanya juga manusia kok. Tadi daripada kita tetap mengerjakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, malahan bikin stres, lebih baik tidak usah diteruskan ya. Menentukan akhir sangatlah menentukan segalanya. Oleh karena itu, usahakan kita mengakhirinya dengan baik dan indah. Semoga tips-tips yang tadi diberikan bermanfaat dalam meraih apa yang menjadi tujuan Sobat Poci. Follow podcast ini supaya Sobat Poci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye.